Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita kembali bertemu dalam mata kuliah ekonomi manajerial. Dan dalam pertemuan ke-10 ini kita akan membahas salah satu bagian dari fungsi strategisnya seorang manajer. Nah, yakni dia harus memikirkan cara-cara strategis, maka ada satu bab yang kita bahas pagi ini yang berjudul game teori atau teori permainan ya. Game teori atau teori permainan. Yang perlu kita ingat ini adalah sebuah cara bagaimana kita nanti akan mengambil keputusan dalam seluruh aspek kehidupan. Bisa jadi dalam bisnis, dalam politik, dalam dunia olahraga, dan hal-hal lain yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian pengertian dari game teori ini adalah salah satu pendekatan matematis ya. Jadi pendekatan matematis, kita menggunakan ilmu matematika nanti untuk merumuskan situasi dan pertentangan atau konflik. Jadi ada situasi persaingan dan konflik yang muncul antar berbagai kepentingan yang ada. Nah, ingat bahwa dalam dunia bisnis ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa hampir semua bisnis itu pasti dia akan mengambil profit atau keuntungan, sehingga diperlukan strategi khusus, diperlukan cara-cara, karena atmosfer persaingan itu luar biasa ya. Sehingga seorang manajer itu dia harus mempunyai perencanaan yang matang ya, perencanaan yang matang dan kemudian strategi terbaik untuk menghadapi ya masalah yang ada di lapangan. Tujuannya apa? Untuk menganalisa agar proses pengambilan keputusan, nah, baik itu dengan dua orang pemain atau dua orang kompetitor dan atau sejumlah pemain lebih dari dua, itu kemudian menghasilkan keuntungan yang terbaik bagi perusahaan. Karena ada dua sebenarnya tujuan dari bisnis itu. Yang pertama, bagaimana sebuah perusahaan itu mencari keuntungan seoptimal mungkin. Dan yang kedua adalah bagaimana dia nanti bisa menekan kerugian yang mungkin akan terjadi akibat adanya persaingan atau konflik itu. Maka kita mengenal nanti yang disebut dengan game teori. Nah, perhatikan di slide Anda. Dalam teori permainan itu kita ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yani teori permainan ini bisa jadi kita mainkan berdasarkan jumlah pemain. Nah, dalam bisnis juga demikian. Dalam bisnis kita juga nanti akan melihat jumlah pemain yang menggeluti satu bidang yang sama dengan kita. Bisa jadi permainan itu adalah ada dua pemain, ada dua pesaing, ada dua kompetitor. Ada juga permainan itu dengan jumlah pemain itu sejumlah N pemain. N itu artinya bisa jadi lebih dari 2. Bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian dalam game teori ini juga kita mendasarkan atas berdasarkan untung atau rugi. Nah, ini bisa jadi permainan dengan menggunakan jumlah 0 atau zero sum games, dan juga permainan dengan jumlah tidak 0 atau non-zero sum games. Unsurnya apa saja? Ada unsur pemain di situ, kemudian ada aturan, rule of the game-nya, kemudian outcome-nya, hasilnya apa, variabel-variabelnya apa, kemudian kondisi informasi, pemberian nilai, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk nih. Secara teori nanti silakan Anda bisa bahas sendiri, tapi saya akan coba langsung masuk ke simulasi game.
Perhatikan di slide ke berapa ini. Nah, ini ada perusahaan A dan perusahaan B, ya kan? Ini namanya metrik ya. Ini kita kenal dengan namanya metrik payoff. Ya. Matrix payoff. Ada perusahaan A, ada perusahaan B. Nah, ini anggaplah ada dua perusahaan sedang dalam proses penentuan strategi periklanan. Perusahaan A dan perusahaan B. Anggaplah bahwa perusahaan itu mempunyai anggaplah bahwa perusahaan A itu mempunyai dua strategi ya, yakni strategi A1 dan strategi A2. Kemudian perusahaan B dia mempunyai 3 strategi, yakni B1, strategi B2, strategi B3. Nah, maka kemudian kita susun dalam sebuah namanya metric payoff. Kelihatan kan ya, bahwa perusahaan A1, jika perusahaan A1 menggunakan strategi A1 ya, maka perusahaan B menggunakan strategi B1. Nilainya 1. Jadi kalau nilainya positif itu keuntungan bagi baris A. Ini baris ya. Kan kalau metrik itu kita mengenal baris. Baris itu yang berjejer dari kiri ke kanan. 1, 9, 2 ini baris. Ini disebut dengan baris. Kemudian ada 18, 95, 24 ini namanya kolom. Jadi kalau nilainya positif itu keuntungan bagi baris A. Jika nilainya negatif itu keuntungan bagi kolom. Ini kolom ini. Ya. Perusahaan A menggunakan strategi A1 maka dihadang oleh perusahaan B dengan strategi B2. Kemudian perusahaan A1 menggunakan strategi A1 nilainya 9, maka perusahaan B2 menghadang nilainya 9. Kemudian perusahaan A menggunakan strategi A1, perusahaan B menggunakan strategi B3 nilainya 2. Ingat, kalau nilainya positif berarti keuntungan bagi baris. Artinya ini keuntungan bagi perusahaan A. Kalau perusahaan A menggunakan strategi A2, maka B menghadangnya dengan dengan strategi B1. Nilainya 8. Ini masih keuntungan bagi perusahaan A. Karena belum ada yang negatif ya. Kemudian jika perusahaan A menggunakan strategi A2, maka perusahaan B menggunakan strategi B2. Nilainya 5. Ini masih keuntungan bagi perusahaan A. Kemudian jika perusahaan A menggunakan strategi A3, maka perusahaan B menggunakan perusahaan A menggunakan A2, perusahaan B menggunakan strategi B3, nilainya 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke. Ini namanya strategi murni ya. Strategi murni. Oke, nih, lihat nih strategi, kita menggunakan strategi namanya masih strategi murni. Bagaimana caranya? Nah, penyelesaiannya ada di slide ke-6 nih. Oke, kita perhatikan sekarang. Kita setelah dari matrik yang pertama tadi, kemudian kita selesaikan dengan cara matrik ini. Ini penyelesaiannya. Kita akan menambahkan namanya minimum baris. Dari baris ini kita cari berapa yang nilainya paling kecil. 192, nilai paling kecilnya adalah 1. Ya. Kemudian dari baris A2 nilai paling kecilnya 854, nilai paling kecilnya adalah 4. Oke. Kemudian dari kolom. Kalau kolom kita cari yang nilainya paling besar. Ingat ini minimum baris ya, perhatikan. Minimum baris, yang ini maksimum kolom. Dari strategi B1 nilai maksimumnya adalah 8. Oke. Dari strategi B2 nilai maksimumnya antara 95 berarti 9. Dari strategi B3 2 dan 4 nilai yang paling besar adalah 4. Nah, dari situ kemudian kita
buat namanya maksimin. Ini maksimin. Apa itu maksimin? Maksimin adalah nilai maksimum di antara sejumlah nilai minimum baris. Nah, ini kan ada minimum baris. Kita cari nilai maksimumnya dari nilai minimum ini berapa? Oke, berarti nilainya 4. Kemudian di sini kita mengenal namanya minimax. Apa itu minimax? Minimax adalah nilai minimum yang ada, di antara nilai maksimum kolom. Berapa nilainya? Nilai minimumnya di antara ini adalah 4. Oke. Nah, dari sini ini kesimpulannya ini. Nilai maksimumnya kita cari yang namanya saddle point ya. Saddle point itu titik pelana. Adalah ketika nilai maksimin sama dengan nilai minimax. Berapa itu nilainya? Nilainya adalah 4. Sehingga strategi inilah yang paling tepat. Ya, strategi inilah yang paling tepat ketika nilainya 4. Jadi nilai maksimin sama dengan nilai minimax adalah strategi yang paling tepat bagi perusahaan A dan perusahaan B untuk bersaing dalam strategi periklanannya. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, kita akan lanjutkan ke nanti strategi yang lain. Ada strategi campuran ganda, ada juga strategi yang lain yang terkait dengan teori permainan ini.